Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Dampak Money Politik terhadap turunnya kepercayaan masyarakat kepada wakil rakyat. Nah, Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi adalah salah satu bentuk atau mekanisme yang ada di dalam pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan dan mengutamakan kedaulatan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara, yang kemudian dijalankan oleh pemerintah dan setiap warga negara berhak ikut serta atau terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan kedaulatan dan kesejahteraan hidup mereka. Pemilihan umum merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pemilu untuk menentukan siapa saja yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu negara. Politik di Indonesia menjadi ancaman nyata upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan pemilu yang bersih, berintegritas, dan bermartabat. Hal ini karena praktek politik uang atau biasa kita sebut money politik itu membuat biaya politik menjadi mahal. Pada akhirnya, money politik akan mendorong perilaku korupsi karena para pelaku politik atau aktor politik tentunya menginginkan modal yang mereka keluarkan bisa kembali. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih money politik itu. Money politik dalam kamus Buku Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah suap. Arti suap itu sendiri adalah uang sogok. Money politik atau biasa kita kenal sebagai politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi atau kebijakan atau keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat, tetapi yang sesungguhnya demi kepentingan pribadi atau kelompok partai. Money politik masih saja terjadi dari pemilu ke pemilu. Money politik bahkan sudah dijadikan sebagai jalan untuk memenangkan politik untuk partai-partai atau oknum-oknum yang curang. Money politik biasanya diberikan sebelum dilakukannya pemungutan suara untuk mereka masyarakat yang kurangnya pemahaman tentang dunia politik akan menerima uang tersebut untuk memilih menggunakan hak suaranya. Namun, money politik tidak hanya diberikan kepada mereka masyarakat yang memiliki hak suara, tetapi juga diberikan kepada pemegang kekuasaan rakyat. Hal inilah yang menyebabkan kekuasaan sudah bukan di tangan rakyat, melainkan di tangan uang. Sehingga kedaulatan bukan untuk rakyat, melainkan untuk pemilik uang. Biasanya, praktek money politik ini dilakukan dengan cara pemberian berbentuk seperti uang, sembako, antara lain beras, minyak, dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Dengan kondisi seperti ini, memaksa dan menekan sehingga masyarakat untuk segera mendapatkan uang. Money politik pun menjadi ajang para rakyat untuk berebut uang. Dalam dunia politik, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik atau hak ikut serta dalam politik. Karena kita menganut sistem demokrasi yang pada prinsipnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun pada kenyataannya, sekarang partisipasi masyarakat sangat rendah karena disebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang dunia politik itu sendiri. Pada slide ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih persepsi masyarakat terhadap money politik. Oke, slide selanjutnya. Persepsi masyarakat terhadap money politik itu, masyarakat yang menyatakan setuju dengan adanya politik uang atau money politik adalah segelintir orang yang tinggalnya di pelosok desa saja, yang kemungkinan kurangnya informasi yang diperoleh tentang politik uang atau money politik itu sendiri. Sehingga bagi mereka pemberian itu wajar dan mereka juga tidak pernah memintanya. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak setuju dengan adanya politik uang atau money politik itu adalah masyarakat yang sudah tentu memahami dan memaknai arti dari politik uang itu sendiri. Bahwa setelah terpilihnya nantinya, semua uang yang telah dikeluarkan akan dikembalikan dengan menjual program-program pemerintah yang mestinya program itu untuk pembangunan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya money politik ini sendiri pasti ada
faktor penyebab terjadinya money politik itu sendiri. Di sini saya akan mengulas satu persatu faktor penyebab terjadinya money politik itu sendiri. Yang pertama adalah faktor keterbatasan ekonomi. Penyebab terjadinya money politik tidak terlepas dari faktor keterbatasan ekonomi yang hingga saat ini selalu memunculkan masalah-masalah baru, termasuk membuka peluang bagi terjadinya politik uang di masyarakat. Maksudnya, bahwa kemiskinan selama ini membuat masyarakat berpikir secara rasional untuk mendapatkan sejumlah keuntungan, termasuk ketika menerima imbalan yang diberikan oleh calon atau kontestan politik dalam pemilu. Praktek money politik ini sendiri tidak akan mudah untuk dicelah dan diberhentikan jika keterbatasan ekonomi dan kemiskinan masih melanda masyarakat kita sendiri. Yang kedua adalah rendahnya pendidikan. Penyebab dari rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat tentunya hal ini tidak terlepas dari rendahnya faktor ekonomi yang membuat masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Sehingga hal ini memengaruhi pola pikir dan tingkah laku mereka ketika melakukan sesuatu. Rendahnya kualitas pendidikan ini pada akhirnya menyebabkan masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah terhadap dunia politik dan pelanggaran yang terjadi dalam pemilu. Ketidaktahuan masyarakat ini memengaruhi perilaku mereka dalam menyikapi praktek politik uang yang terjadi. Hal ini terlihat dari mudahnya masyarakat dalam menerima sejumlah imbalan yang diberikan. Kemudian, sangat mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu untuk memilih calon atau kontestan politik atau aktor politik itu sendiri. Hingga adanya sikap pragmatis dalam diri masyarakat membuat mereka semakin memiliki ketidakpedulian terhadap pelanggaran yang terjadi. Dan akhirnya berdampak pada rendahnya kesadaran politik hingga partisipasi politik yang masih sangat rendah. Yang ketiga adalah faktor lemahnya pengawasan. Praktek-praktek money politik juga akan sulit untuk diberhentikan jika kerjasama antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait masih kurang dalam melakukan pengawasan dari praktek politik uang, terutama mendekati hari pemilihan. Lemahnya pengawasan ini lebih menitik beratkan kepada adaptasi individu terhadap peraturan yang mengawasi praktek money politik itu sendiri. Di mana karena faktor rendahnya pendidikan juga berpengaruh kepada pola pikir masyarakat sehingga belum mampu memahami dan menginternalisasi dengan baik terkait peraturan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya praktek politik uang di masyarakat itu sendiri. Yang keempat adalah faktor kebiasaan atau tradisi. Praktek money politik yang sering terjadi di tengah masyarakat jika terus dibiarkan akan menjadi kebiasaan terus-menerus. Dampak ini diakibatkan karena praktek money politik yang terjadi selama ini karena rendahnya pengawasan yang dilakukan dan kekurangan pengetahuan serta kesadaran dari masyarakat yang tidak mengetahui money politik uang yang terjadi dalam pemilu itu sendiri. Ketidaktahuan masyarakat akan hal itu membuat praktek money politik ini menjadi terus berulang-ulang, bahkan menjadi kebiasaan dalam pemilu, dan membuat masyarakat berpikir bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi. Pola pikir masyarakat akan hal itu menyebabkan praktek money politik menjadi sering dilakukan terutama saat masa pemilu. Setelah saya jelaskan tentang faktor penyebab terjadinya money politik itu pasti terdapat dampak dari money politik itu sendiri. Dampak money politik itu bisa merusak tatanan demokrasi dalam suatu negara. Sehingga jika terus dibiarkan akan menimbulkan berbagai permasalahan baru di masyarakat bahkan negara. Dan dapat merusak mental generasi penerus yang akan membawa dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu bangsa di masa yang akan datang. Sehingga praktek money politik ini harus segera dihentikan dengan mencari berbagai kemungkinan penyebab terjadinya, kemudian mencari solusi bertahap untuk memberantas praktek money politik uang ini sendiri. Pada slide ini, saya akan memberikan saran sedikit bagi kita kaum pemuda, yaitu kita sebagai kaum intelektual harus bisa menanggapi hal yang demikian. Contohnya mencegah hal-hal yang mungkin akan terjadi praktek money politik. Salah satunya, yang pertama, menolak praktek politik uang yang ditawarkan oleh tim sukses dari calon. Yang kedua, kaum intelektual harus menjunjung tinggi asas demokrasi yang langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai bentuk tindakan preventif dalam praktek money politik. Yang ketiga, kaum intelektual harus bisa mensosialisasikan menggunakan bahasanya kepada khalayak atau masyarakat mengenai dampak negatif dari praktek money politik itu sendiri. Sehingga dari sini, kaum pemuda dapat menjadi pelopor dalam mencegah praktek money politik yang merusak moral bangsa. Mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang? Karena keadaan masyarakat yang sekarang di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan pendidikan, bahkan kesehatan juga. Sekian presentasi saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Sekian dan terima kasih.